Kisah ini dimulai dengan seorang gadis berusia 19 tahun bernama Yun. Ia tinggal bersama ibunya yang tuli dan bisu, tapi mereka hidup bahagia meski sederhana. Setiap hari Yun dengan sabar mengajari ibunya berbicara, berharap suatu saat ibunya bisa berkomunikasi jika harus pergi sendirian. Ayah Yun sudah lama meninggal, jadi hanya mereka berdua yang saling menjaga dan bertahan hidup bersama. Walaupun hidup mereka pas-pasan, keduanya selalu menemukan kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana. Yun tahu bahwa ibunya sangat suka kue beras, jadi setiap pulang kerja paruh waktu dari kafe, ia selalu membawakan makanan kesukaan ibunya itu. Sementara itu, Yun sendiri menyukai bunga kosmos, bunga yang sering dipetik ibunya dan diberikan padanya sebagai tanda kasih sayang. Namun, Yun sering menegur ibunya agar tidak memetik bunga lagi karena ia percaya bahwa bunga itu pun bisa merasakan sakit. Untuk mencukupi kebutuhan, ibunya bekerja di pabrik garmen, sementara Yun membantu dengan kerja paruh waktu. Ibunya sering merasa sedih melihat anaknya bekerja keras di usia muda, apalagi hutang lama mereka sudah lunas. Tapi Yun hanya tersenyum, tidak ingin membuat ibunya khawatir. Selain tuli dan bisu, sang ibu juga mengidap asma. Karena itu, ia sering memesan teh herbal secara online untuk meringankan sesaknya. Suatu hari, teman-teman sekolah Yun datang ke kafe tempatnya bekerja dan disitulah terungkap bahwa Yun sebenarnya sudah berhenti sekolah. Namun agar ibunya tidak tahu, setiap pagi ia tetap mengenakan seragam dan berpura-pura angkat ke sekolah. Ternyata ia sedang mempersiapkan diri untuk ujian pegawai negeri. Tahun ini ia gagal, tapi bertekad mencoba lagi tahun depan. Teman-temannya mendukung penuh dan bahkan membantu membelikan buku untuknya. Suatu hari Yun mendapat kabar bahwa ibunya terluka di tempat kerja. Ia langsung beralih ke pabrik dengan air mata di wajahnya. Di sana ia bertemu seorang pria yang merupakan rekan kerja ibunya. Pria itu sudah membantu membawa sang ibu ke rumah sakit. Yun berterima kasih tulus padanya tanpa tahu niat asli pria itu. Keesokan harinya, pria tersebut kembali menemui ibu Yun dan memuji kecantikan Yun. Sang ibu membaca gerak bibirnya dan menjawab dengan bahasa isyarat bahwa Yun mirip ayahnya. Tapi pria itu salah paham. Ia mengira wanita itu tidak mengerti apapun. Dengan pikiran kotor, pria itu mulai bicara seenaknya, mengatakan bahwa Yun sudah dewasa dan sebaiknya dinikahkan dengannya karena tidak ada pria lain yang bisa membuat Yun bahagia. Ibu Yun yang paham betul maksud jahat di balik kata-kata itu langsung menamparnya dengan keras. Sejak awal, pria itu memang punya niat buruk. Dari pertama melihat Yun, pikirannya sudah dipenuhi hawa nafsu. Malam harinya, pria itu mendatangi kafe tempat Yun bekerja. Ia menatap Yun dengan pandangan yang menjijikan dan malam itu pikirannya benar-benar dikuasai oleh dorongan bejat. Ketika Yun pulang agak larut, jalanan sudah sepi. Pria itu mulai mengikutinya dari arah belakang. Yun sadar ada seseorang yang membuntutinya, di mana ia mempercepat langkahnya. Tapi pria itu justru mengejarnya, lalu menyeretnya ke area sepi di dekat ladang. Di sana ia memperkaos Yun secara brutal. Setelah melakukan perbuatan keji itu, pria itu menatap Yun dan mengancam kalau berani melapor, ia akan melakukan hal yang sama pada ibunya. Malam itu, ibu Yun yang menunggu di rumah mulai cemas karena putrinya tak kunjung pulang. Ia keluar untuk mencari Yun di tengah gelapnya malam. Di sisi lain, pria bejat itu melihat ibu Yun sendirian dan kembali menaruh niat jahat. Saat ia perlahan mendekat, Yun yang masih terbaring lemah melihat kejadian itu. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Yun berusaha bangkit, mengambil batu di dekatnya dan memukul kepala pria itu sekuat tenaga. Pukulan itu begitu keras hingga pria itu tewas di tempat. Beberapa waktu kemudian, Yun ditangkap dan dituduh melakukan pembunuhan.
Polisi tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ia bertindak membela diri. Meski Yun berusaha menjelaskan bahwa pria itu telah memperkawasnya, hukum tetap membutuhkan bukti konkret, bukan hanya sekedar pengakuan. Akibat dari kejadian itu, kasus Yun pun tidak lagi dianggap sebagai tindakan membela diri, melainkan diklasifikasikan sebagai kasus pembunuhan. Demi menyelamatkan Yun, pengacaranya menyarankan agar ia tampil di depan umum, bergabung dengan organisasi perempuan, dan berjuang untuk menuntut haknya. Namun Yun menolak dengan tegas. Ia tidak ingin siapapun mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Ia tidak ingin dipandang dengan tatapan iba, seolah dirinya hanyalah gadis lemah yang patut dikasihani. Sejak kecil, orang-orang selalu melihatnya dengan cara seperti itu, dan kini ia sudah tidak sanggup lagi menanggung pandangan tersebut. Ia menjelaskan semua hal itu kepada ibunya dengan hati yang sangat hancur. Karena tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, keduanya hanya bisa menangis bersama dalam keputusasaan. Beberapa hari kemudian tibalah hari persidangan. Karena tidak adanya bukti yang cukup, pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Yun atas tuduhan pembunuhan. Saat mendengar putusan itu, ibunya langsung memohon dengan tangan terlipat dan menangis memeluk putrinya dengan pilu. Tangisan keduanya membuat semua orang yang hadir di ruang sidang ikut terharu dan menitikkan air mata. Setelah itu, Yun dibawa ke dalam penjara dan ditempatkan di sebuah ruangan di mana sudah ada 5 wanita lain yang juga sedang menjalani masa hukuman. Begitu Yun masuk, salah satu penghuni langsung memukulnya dengan kasar hanya karena tubuh Yun tanpa sengaja menyentuhnya saat masuk ke dalam ruangan. Melihat Yun diperlakukan seperti itu, seorang tahanan lain segera menghentikan perkelahian tersebut. 아이 진짜 더러워서 못 보. 야, 때문에 더 덧나겠다. 아 왜? 안 덧나 이거. 차라리. Malam itu, Hyun menangis tanpa henti sambil memikirkan ibunya. Itu adalah pertama kalinya ia harus berpisah begitu jauh dari satu-satunya orang yang ia miliki. Keesokan paginya, para narapidana makan bersama di aula. Ternyata mereka tidak seburuk yang Yun bayangkan. Masing-masing memiliki kisah hidupnya sendiri, tetapi ada satu yang tampak berbeda dari yang lain. Ia mengenakan seragam berwarna merah muda, berbeda dari tahanan lainnya. Ketika Yun bertanya, wanita itu menjawab dengan nada bangga bahwa dirinya adalah tahanan terbaik di seluruh penjara. Di antara mereka juga ada seorang narapidana senior bernama Sunun yang oleh semua orang dipanggil dengan sebutan kakak besar. Menyadari bahwa Yun tidak menyentuh makanannya, Sunun mendekat dan dengan lembut menjelaskan bahwa seiring waktu Yun akan terbiasa hidup di sana. Ia menasihatinya bahwa jika tidak dimakan, Yun tidak akan punya tenaga untuk bekerja. Para tahanan lain juga menjelaskan bahwa mereka mendapatkan bayaran untuk pekerjaan yang mereka lakukan di dalam penjara. Setelah mendengar hal itu, Yun mengetahui bahwa pekerjaan dengan bayaran tertinggi adalah pekerjaan perbaikan dan ia memutuskan untuk mengambilnya. Walaupun pekerjaan itu sangat berat, Yun tetap memilih melakukannya. Setelah beberapa waktu, semua tahanan menuju ke tempat kerja masing-masing. Di sana, seorang wanita terus memandangi Yun karena penampilannya yang masih muda dan cantik. Saat petugas penjara melakukan absensi, ia memperhatikan bahwa Yun adalah tahanan baru, lalu memberitahunya bahwa nomor tahanannya adalah 2037. 자격해. 여기선 네 이름이고 주민번호니까. 네, 알겠습니다. Di penghujung hari kerja, saat semua tahanan sudah berkumpul kembali, Yun memberanikan diri bertanya kepada petugas kapan ia akan menerima bayaran atas pekerjaannya. Mendengar pertanyaan itu, petugas langsung menegurnya dengan kasar dan berkata bahwa ia tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Ia memarahi Yun dengan nada tinggi dan mengingatkannya bahwa ia hanyalah seorang tahanan, bukan pekerja bebas. 따박따박 임금 갖다 바치게.
Malam itu, ketika semua tahanan telah tertidur, Yun duduk sendirian di pojok ruangan sambil menangis pelan. Tak lama kemudian, Sunun datang menghampirinya. Sunun bercerita bahwa ia dipenjara karena telah membunuh 5 orang. Dengan suara tenang namun getir, ia menjelaskan bahwa dulu ia memiliki seorang anak laki-laki yang tewas akibat ditabrak oleh pria mabuk. Karena diliputi amarah dan rasa kehilangan yang tak tertahankan, Sunun membalas dendam dengan cara membakar seluruh keluarga pria itu hidup-hidup. Namun kini ia mengakui bahwa ia sangat menyesali perbuatannya. Ia kemudian menasihati Yun agar tidak memendam perasaannya terlalu dalam, karena satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah dengan berani mengungkapkan apa yang dirasakan. Dari percakapan itu juga terungkap bahwa Sunun telah dijatuhi hukuman mati dan hari eksekusinya sudah semakin dekat. Setelah mendengarkan kisah Sunun, Yun menulis surat untuk sang ibu. Dalam surat itu, ia menenangkan sang ibu dengan menulis bahwa ia baik-baik saja di dalam penjara dan memintanya agar tidak terlalu khawatir. Sejak hari itu, Yun mulai berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di penjara. Ia perlahan mempelajari berbagai pekerjaan dan mulai berbaur dengan para wanita lain di dalam selnya. 뭐 있으면 언제든지 편하게 갖다 봐. Beberapa hari kemudian, ibunya datang menjenguk sambil membawa makanan kesukaannya. Namun penjaga mengatakan bahwa makanan dari luar tidak diperbolehkan masuk karena bisa menimbulkan masalah bagi Yun. Meski begitu, sang ibu tetap merasa sangat bahagia bisa melihat putrinya lagi setelah sekian lama. Yun pun tak kuasa menahan haru ketika mendengar namanya disebut oleh ibunya dengan bahasa isyarat. Walaupun ibunya bisu, keduanya hanya bisa saling memandang sambil berlinang air mata. Mereka menangis bersama dalam diam, saling memahami tanpa perlu kata-kata. Kebahagiaan keluarga kecil yang dulu hangat dan penuh cinta kini telah hancur karena nafsu binatang dari seorang pria tak dikenal yang telah merenggut segalanya dari mereka. 고마워. 우리 엄마 구하 공부 많이 했구나. 내가 미안하지 엄마가 뭐 고마워. 네, 잘 되죠. 엄마 울지 마. Keesokan paginya, kondisi kesehatan Yun tiba-tiba memburuk. Ia bahkan tidak sanggup bangun dari tempat tidurnya. Setelah diperiksa oleh sang dokter penjara, Yun mengetahui kenyataan yang mengguncang hatinya, di mana ia telah mengandung. Mendengar kabar itu, Yun terdiam, syok dan hancur seketika. Setelah melalui peristiwa paling mengerikan dan menyakitkan dalam hidupnya, ia sebenarnya sudah berusaha keras untuk melupakan semuanya dan memulai kembali. Namun takdir membawanya kembali ke titik paling kelam dalam hidupnya. Bayi yang kini tumbuh di dalam tubuhnya adalah anak dari pria yang telah menghancurkan hidupnya. Tanpa berpikir panjang, Yun hanya ingin melarikan diri dari penjara, memeluk ibunya, dan berteriak sekeras-kerasnya untuk meluapkan seluruh kepedihan yang tertahan. Ia berlari menuju gerbang penjara sambil menangis dan memanggil ibunya dengan suara pilu. Melihat kondisinya yang histeris, para penjaga segera menahannya dan mengurungnya di ruangan gelap agar ia tenang. Beberapa waktu kemudian, para tahanan lain di selnya mengetahui bahwa Yun sedang kerene. Mereka semua merasa khawatir karena Yun masih terlalu muda untuk menjadi seorang ibu, terlebih anak itu adalah hasil dari pemerkosaan yang membuat hidupnya hancur. Keesokan harinya, Sunun duduk di samping Yun dan memeluknya dengan penuh kasih, meletakkan kepala Yun di pangkuannya. Ia menenangkan Yun dengan lembut, mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia harus kuat menghadapi semuanya. Tak lama kemudian, Sunun juga menjemput Yun dan membantunya kembali ke sel.
Namun tidak lama berselang, Mira, yaitu gadis yang dulu pernah memukul Yun di hari pertama, kini kembali menyerangnya dan menanyakan dengan marah mengapa ia masih mempertahankan bayi hasil pemerkosaan. Para tahanan lain segera datang menghentikan perkelahian dan kemudian melerai mereka. Ternyata sikap kasar Mira bukan tanpa alasan. Ia sendiri memiliki masa lalu yang kelam yang mirip dengan Yun, di mana ia juga pernah menjadi korban kekerasan dan penderitaan yang mendalam. Hari demi hari terus berlalu. Yun memutuskan untuk tidak lagi menemui ibunya karena takut sang ibu akan menjadi semakin khawatir jika mengetahui kondisinya yang sebenarnya. Namun setiap hari ibunya tetap datang menjenguk, menunggu dengan sabar, berharap bisa melihat wajah putrinya meski Yun selalu menolak untuk bertemu. Sang ibu mulai putus asa dan sedih karena tidak memahami mengapa anaknya sendiri kini menjauhinya. Suatu hari beberapa tahanan dari sel lain datang dan mulai mengancam Yun. Salah satu di antaranya bahkan mengajaknya ke kamar mandi. Wanita itu sebenarnya telah tertarik pada Yun sejak hari pertama melihatnya dan berniat untuk melakukan pelecehan terhadapnya. Namun tepat pada saat itu, Sunun datang dan dengan marah menarik rambut wanita itu sambil mengancam bahwa meskipun ia melakukan satu pembunuhan lagi di tempat itu, hukumannya tetaplah hukuman mati, jadi ia tidak akan segan untuk menghabisinya jika selalu mengganggu Yun. Setelah kejadian itu, para tahanan dari sel lain mulai menjaga jarak dari Yun karena takut kepada Sunun. Hari-hari berlalu dengan berat dan Yun semakin tidak sanggup menahan penderitaan batin maupun fisik akibat kehamilannya. Suatu hari, dengan putus asa, ia mencoba melukai perutnya sendiri dengan pecahan kaca. Mira yang melihatnya langsung berteriak menghentikan tindakan itu. Ia menegur Yun dengan keras, mengatakan bahwa ia sudah memperingatkannya agar tidak mempertahankan anak itu, tetapi juga tidak membunuh dirinya sendiri. 너 그러다 애라도 떨어졌으면 살인이야. 조용히 좀 살자. Para tahanan lain kemudian datang membantu dan menasihati Yun agar mencari bantuan dari media. Mereka mengatakan bahwa jika publik mengetahui kisahnya, mungkin ada harapan bagi Yun untuk dibebaskan. Mereka juga menambahkan bahwa menghabiskan 5 tahun di penjara di usia semuda itu hanya akan membuang waktu berharganya. Namun Yun tetap menolak. Ia mengatakan bahwa ia lebih rela menghabiskan 5 tahun di sini daripada hidup selamanya dengan rasa malu jika harus membuka aibnya di depan dunia. Satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah mengajukan permohonan sidang ulang kepada pengadilan, berharap hakim akan memberikan keputusan yang lebih adil. Karena kondisi kehamilannya, Yun dibebaskan dari pekerjaan berat dan hanya diberi tugas ringan seperti mengatur obat-obatan yang datang dari luar. 별로 어려울 거 없어. Meski tidak pernah bertemu langsung dengan ibunya, Yun masih menulis surat untuknya sesekali, menenangkan ibunya agar tidak terlalu khawatir. 내 걱정 말아요. 도라지 약물도 다려서 자주 먹고. 사랑해 엄마. Suatu hari saat bekerja, Yun tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di perutnya. Setelah diperiksa, dokter menemukan bahwa usia kandungannya sudah 6 bulan. Meski perutnya tampak kecil, bayi di dalamnya tumbuh dengan sehat. Saat mendengar detak jantung bayinya untuk pertama kali, Yun tak kuasa menahan air mata karena selama ini ia diam-diam meminum obat yang ia dapat secara sembunyi-sembunyi untuk mengakhiri kehamilannya. 몸무게가 한 300g 정도밖에 안 되겠네요. 엄마가 거부하니까 자꾸 뱃속으로 숨어드는 거예요. 아기는 엄마 마음을 알거든요. 그래서 몸에 변화가 없는 거고요. Saat kembali ke sel, para tahanan menanyakan hasil pemeriksaan dan Yun dengan jujur mengatakan bahwa ia sudah 6 bulan mengandung serta menceritakan semuanya. Sejak hari itu, para tahanan lain mulai lebih memperhatikannya. Mereka tidak lagi membiarkan Yun bekerja dan berusaha menjaganya dengan penuh kasih sayang. Hari-hari pun terus berlalu hingga akhirnya tiba hari sidang ulang yang telah dinanti.
Di ruang sidang, hakim memberikan kesempatan kepada Yun untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya. Dengan suara bergetar, Yun berkata bahwa memang dialah yang membunuh pria itu. Ia tidak peduli apakah orang lain mempercayainya atau tidak, karena hanya ia yang tahu betapa kejamnya pria itu dan apa yang telah dilakukannya terhadapnya. Ia berkata bahwa ia siap menerima hukuman, bahkan jika harus menjalani 5 tahun atau 10 tahun penjara, asalkan ada seseorang yang bersedia menjaga ibunya. Setelah mengatakan itu, Yun menangis di depan seluruh pengadilan. Mendengar perkataan dan ketulusan hati Yun, hakim memutuskan untuk membatalkan hukuman 5 tahun yang sebelumnya dijatuhkan dan menggantinya menjadi hanya 1 tahun masa tahanan. Mendengar keputusan itu, senyum bahagia merekah di wajah semua orang yang hadir. Waktu berlalu dan perut Yun pun semakin membadak. Semua tahanan di sekelilingnya semakin menyayanginya dan merawatnya dengan sepenuh hati. Suatu hari Yun berkata kepada teman-temannya bahwa ia sangat ingin melihat bunga kosmos. Ia menceritakan bagaimana ibunya dulu selalu memetik bunga itu untuknya, dan karena mereka tidak bisa keluar penjara, ia hanya bisa merindukan keindahannya. Malam itu, tanpa sepengetahuan Yun, semua teman satu selnya bangun diam-diam dan memenuhi seluruh dinding kamar mandi dengan gambar bunga kosmos buatan tangan mereka. Keesokan paginya, saat Yun terbangun dan melihat kejutan itu, wajahnya langsung berubah bahagia. Ia tersenyum lebar dan menangis haru karena merasa sangat tersentuh oleh perhatian tulus mereka. Dalam adegan berikutnya, semua tahanan terlihat sibuk membuat kaos kaki dan baju bayi dari potongan pakaian mereka sendiri karena tidak ada bahan lain di penjara. Bahkan mereka juga sepakat memberi nama untuk bayi itu. Baik laki-laki maupun perempuan, bayi itu akan bernama Bonnie, yang berarti pelindung bagi yang lemah. Yang paling mengejutkan, Mira yang dulu sering menyerang Yun kini membawa bahan dari tempat kerjanya untuk membuat mainan bagi bayi tersebut. Kebahagiaan dan kebaikan ternyata masih ada di hati setiap orang, hanya saja hidup telah memberi mereka begitu banyak luka hingga hati itu membatu. Namun dengan hadirnya harapan baru lewat kelahiran bayi Yun, sedikit demi sedikit hati mereka mulai mencair kembali. Suatu hari ketika semua orang keluar untuk bekerja, Yun tinggal sendirian di dalam sel. Tiba-tiba ia merasakan sakit hebat di perutnya. Dengan sisa tenaga, ia meletakkan surat-surat yang telah ia tulis untuk teman-temannya di masing-masing laci mereka, lalu menelan obat dan berbaring di lantai. Ketika para tahanan lain kembali, mereka terkejut melihat Yun tergeletak tak sadarkan diri. Mereka semua panik dan menangis histeris sambil berusaha menolongnya. Para penjaga segera dipanggil dan Yun dilarikan ke rumah sakit. Meskipun sudah lama ditangani, Yun belum juga siuman. Dokter memintanya untuk berjuang dan mendorong agar bayinya lahir, memperingatkan bahwa nyawa mereka berdua kini dalam bahaya. Namun Yun tidak lagi memberikan respon, seolah sudah menyerah pada rasa sakit dan takdirnya. Dengan segala upaya, dokter akhirnya berhasil menyelamatkan bayinya, tetapi kondisi Yun tetap kritis. Sementara itu, di dalam penjara, teman-teman satu selnya menemukan surat-surat yang ditinggalkan Yun. Dalam surat-surat itu, Yun menulis bahwa ia tidak tahu apakah dirinya akan selamat atau tidak, karena itu ia meninggalkan pesan perpisahan. Ia berterima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang telah mereka berikan selama ini. Setelah membaca surat itu, semua tahanan menangis haru. 사회 나가면 머리도 기르고 화장도 해봐 언니. 얼굴 보고 말하면 맞을까봐 편지로 말하는 거야. 내가 본 여자들 중에 언니가 제일 예뻐. 언닌 사랑을 받을 준비도 준 걸 말하지 않아도 다 알아채고 너무 감사하고 또 죄송해요.
Di sisi lain, ibunya yang mendengar kabar bahwa Yun dirawat di rumah sakit segera bergegas ke sana. Anjing gila, sedih banget coy. Di sisi lain, ibunya yang telah mendengar kabar bahwa Yun dirawat di rumah sakit segera bergegas ke sana. Saat tiba, ia melihat putrinya terbaring lemah tanpa sadar. Setelah sekian lama berpisah, sang ibu akhirnya bisa melihat wajah anaknya lagi. Namun dalam keadaan seperti itu, ia memeluk Yun erat-erat sambil menangis sejadi-jadinya, menumpahkan seluruh kesedihan dan cinta yang selama ini ia pendam. Film kemudian berpindah ke sebuah adegan indah di Taman Bunga Kosmos, di mana seorang gadis kecil berlari dan tertawa riang bersama keluarga barunya. Gadis kecil itu adalah Putri Yun yang kini telah diadopsi oleh keluarga lain. Dalam adegan terakhir, terlihat sang ibu sedang menyetrika pakaian. Di sampingnya tergeletak sebuah sertifikat panggilan wawancara kerja untuk posisi pegawai negeri. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil ibu. Ia menoleh ke arah suara itu dan tersenyum hangat. Film berakhir dengan ketegangan emosional yang menyentuh. Apakah suara itu berasal dari Yun yang akhirnya selamat dan pulang ke rumah? Ataukah hanya bayangan dalam pikiran seorang ibu yang kehilangan anaknya dan terlalu merindukan kehadirannya? Film pun menutup kisahnya dengan pertanyaan yang menggantung dan menyayat hati. 7살답게 엄마가 엄마,